Wanita tidak tahu malu tahun 2025 adalah tuh yang di atas. Ya, Melda Savitri. Dia rela menceritakan kisah rumah tangganya demi mendapatkan simpati orang-orang banyak. Khusus buat para netizen yang sudah gatel mau mengomentari video-videoku, sabar dulu ya. Sabar. Saya uji dengan kesabaran kalian. Saya tahu kalian sudah gatel mau mengomentari video-videoku. Tapi saya uji dulu kesabaran kalian ya. Sabar, belum waktunya kolom komentar dibuka. Sabar, sabar ya. Jadi buat netizen yang mau berkomentar, yang sudah gatel mengomentari video saya, sabar ya sayang. Kalian itu pasti saya yakin sudah ingin berkomentar. Tapi saya akan uji kalian dulu ya. Uji kesabarannya dulu ya. Sabar. Nanti kalau sudah waktunya pasti saya buka. Tahu kan saya suka buka tutup kolom komentar, oke? Disebut wanita tak tahu malu, Melda Savitri kembali jadi sorotan usai cerita hidupnya viral. Wanita tidak tahu malu tahun 2025 adalah tuh yang di atas. Melda Savitri, wanita asal Aceh yang sempat viral karena kisah rumah tangganya usai dicerai suami setelah lulus P3K Satpol PP pada Agustus 2025, kembali menjadi bahan perbincangan panas di media sosial. Kali ini seorang warganet menuding Savitri sebagai wanita tidak tahu malu tahun 2025. Dalam unggahannya, warganet tersebut menilai Savitri rela menceritakan kisah rumah tangganya demi mendapatkan simpati publik. Mengejutkan. Diam-diam Jakfar Siddiq ingin rujuk kembali dengan Melda Savitri setelah diceraikan usai ia lulus P3K sebulan yang lalu. Bahkan, pria yang berasal dari Aceh Singkil tersebut sudah berkomunikasi langsung dengan orang tua dan wali Melda Savitri yang berada di Aceh Selatan mengenai keinginannya yang ingin memperbaiki lagi rumah tangganya dengan Melda Savitri. Sayangnya, keluarga besar dari Melda Savitri tolak mentah-mentah permintaan dari Jakfar Siddiq. Bahkan, salah satu keluarga dari Melda Savitri secara belak-belakan mengatakan bahwa Melda sudah cukup sabar, sudah cukup sakit dengan perlakuan MU selama ini, semenjak mereka berumah tangga. Sayangnya, Melda Savitri masih bungkam mengenai hal itu, dan belum memberikan sepatah kata pun terkait dengan ajakan mantan suaminya itu. Seperti yang diketahui, ditelantarkan begitu saja oleh JSX suaminya membuat Melda Savitri sempat murka. Tak terima ditelantarkan, Melda Savitri ternyata pernah mendatangi kantor Satpol PP Aceh Singkil. Saat itu Melda Savitri meminta agar JS dipecat dari P3K. Namun keinginan Melda meminta JS dipecat itu ditolak mentah-mentah. Sosok Melda sendiri belakangan menjadi sorotan lantaran kisruh rumah tangganya. Melda disebut-sebut diceraikan JS sesaat setelah mantan suaminya itu lulus P3K. Video Melda yang keluar dari rumah suaminya dengan membawa kedua anaknya yang masih kecil pun viral. Hal inilah yang membuat sosok Melda menjadi sorotan, lantaran banyak yang prihatin dengan nasibnya. Ternyata jauh sebelum itu, Melda sudah sering mendapatkan perlakuan miris dari JS. Melda bahkan pernah ditelantarkan oleh suaminya hingga tak tahu harus berbuat apa. Saat itu, Melda hanya mendatangi kantor Satpol PP Aceh Sangkil tempat JS bekerja. Dilansir dari YouTube Denny Sumargo, Melda pun menceritakan momen kedatangannya di kantor JS. Dulu di awal saya pernah ditelantarkan. Saya pernah ke kantor mereka dan bilang, dia, JS, ceraikan saya. Saya gak terima dengan cara dia, PPPK-nya bisa dipecat, tanya Melda menceritakan momen tersebut. Pertanyaan Melda itu kemudian ditanggapi oleh pegawai saat itu. Oh tidak bisa kak, karena perbuatan dia bukan perbuatan kriminal. Dia tidak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri atau korupsi atau narkoba. Jadi tidak bisa. Apalagi urusan kakak ini adalah urusan rumah tangga, ungkap Melda menirukan jawaban dari sang pegawai. Dari situ, Melda mengaku mulai ikhlas. Melda mengaku dirinya tak dendam dengan perlakuan sang suami, meski telah mengubur mimpinya hidup bersama dengan kondisi perekonomian yang stabil. Suaminya dilantik pada 17 Agustus 2025. Sementara dirinya dicerai pada 15 Agustus 2025. Saya hanya kecewa impian yang sudah saya harapkan hancur sekitar 2 hari lagi dia mau menerima SK dia menceraikan saya itu yang buat saya kecewa, terangnya. Saya membayangkan nanti pas di hari pelantikannya saya datang terus foto bareng seperti keluarga lain, imbuhnya. Tak hanya itu, rencana mereka menggadaikan surat keputusan, SK, untuk membeli rumah Pula Pupus. Karena selama ini kami sering berpindah-pindah kontrakan, ucapnya. Melda mengaku kini status rumah tangganya akan bercerai, sementara talak cerai sudah diikrarkan, bahkan sampai 3 kali. Sementara itu, Melda juga mengenang kalau ia hamil 2 kali dan selama 2 kali itu saat ngidam tak pernah dituruti oleh sang suami. Untuk tahunnya saya tidak ingat, tapi saat itu waktu hamil anak pertama, saya pernah minta 1 roti tapi gak dikabulin, padahal duit ada tapi dia gak mau singgah, mungkin ada faktor lain kenapa dia gak mau singgah di toko roti, ucapnya. Ketika itu Melda sempat bertanya kenapa tak dapat roti yang diinginkan.
tapi suaminya akhirnya minta maaf. Terus sampai di rumah saya ngamuk, kenapa gak dapat roti, tapi saya lupakan, terakhir dia minta maaf juga, imbuhnya. Melda juga mengungkapkan saat ia ngidam hamil anak kedua, juga tak dituruti oleh suaminya itu. Hai semuanya, bagaimana kabar? Hai sayang, nih lihat makeup aku hari ini. Cantik banget kan? Ada turki-turkinya. Nah, mau tahu nggak siapa yang makeupin ini? Si cantik kita ini. Aduh. Ya, kenalan dong siapa namanya? Guzel. Oh, Guzel. Makasih ya Guzel, makeupnya cantik banget, sumpah. Malah untuk diri sendiri aja nggak percaya ini siapa sih gitu ya kan? Cantik banget. Pingin deh di makeupin tiap hari seperti ini. Amin. Kasih ya, dadah, see you. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat ya beberapa video terkait Savitri, Imelda Savitri. Nah, ini kita lihat ada beberapa lagi guys info dari Imelda Savitri ya. Sebelumnya, buat kalian baru mampir, ini adalah balik lagi bersama saya, Uki Kelvin. Nah, buat kalian jangan lupa bantu subscribe ya. Yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe. Dan aku juga ada channel kedua yaitu Kelvin Reaction. Kalian juga bisa bantu subscribe juga ya guys ya. Nah, ini ada video selanjutnya yaitu tentang saya nggak pernah ajari istri saya begitu. Ya, ini permintaan maaf ya. Dari seorang perempuan yang sudah menghina Imelda Savitri ya. Wanita yang sebut Imelda tak tahu malu minta maaf ya. Suami, ini kata suaminya, saya tidak pernah ngajari dia seperti itu gitu guys ya. Ini malu ya sepertinya suaminya karena ternyata istrinya berkoar-koar yang nggak jelas di media sosial dan akhirnya minta maaf. Itu seperti sudah biasa ya, biasa berkoar-koar biar terkenal, biar FYP, terus akhirnya ujung-ujungnya minta maaf gitu ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys. Untuk Kak Savitri, saya mohon maaf atas video yang telah saya bikin kemarin yang menyindir kakak, yang mungkin melukai hati kakak. Untuk netizen juga, saya mohon maaf sedalam-dalamnya atas kegaduhan yang telah saya... Sepertinya sudah biasa sih kasus-kasus seperti ini ya. Awalnya nyenggol-nyenggol lah inilah, terus ujung-ujungnya minta maaf gitu, karena mereka tahu ya gampang lah. Sekarang berkoar-koar dulu aja supaya terkenal, supaya FYP. Nah, nanti ujung-ujungnya gampang minta maaf, selesai gitu. Karena nggak ada proses hukum. Coba kalau ada proses hukum di penjara berapa tahun, nah itu baru, itu pun banyak yang nggak ada efek jerahnya guys ya. Nah, ini kita lihat seperti ya apa. buat kemarin. Nah, jadi untuk teman-teman, saya sebagai suami mohon maaf beberapa hari ini agak kurang memantau media sosial istri saya gitu kan. Jujur saya nggak pernah ngajar-ngajar istri saya seperti itu. Pokoknya yang apa? Nah, ini ada lagi guys. Tahu kan kenapa rezekinya mengalir deras dan diangkat derajatnya begitu cepat? Alasannya karena dia baik seperti malaikat. Nah, ini kita lihat ya. Kalau kalian mau buat status tag aku aja nggak apa-apa. Tag nama aku nggak apa-apa. Rezeki aku, rezeki kalian. Kita sama-sama cari rezeki. Yang penting hati kita bersih, niat kita bersih. Terserah orang ngomong apa. Ya, semoga kejadian aku ini juga bisa jadi contoh buat para wanita di luar sana dan para laki-laki di luar sana. Tapi yang jelas udah, kita nggak boleh menjelekkan siapapun. Kalau memang menjelekkan itu udah pernah terjadi di kemarin, ya udah gitu. Untuk kedepannya nggak usah. Kita kalau terus-terusan kita menjelekkan orang, membahas kesalahan orang, itu nggak akan pernah habis. Kesalahan orang yang kita jelekkan itu nggak pernah habis. Benar sih. Kita menjelekkan malah kita yang nanti ujung-ujungnya jadi jelek gitu ya. Berdosa juga bagus itu. Omongan Ucapan yang dari pendek akan jadi panjang, omongan yang panjang akan diperpanjang gitu. Jadi nggak akan pernah habis. Kalau kita cuma untuk jelek-jelekin orang itu nggak akan pernah habis. Lebih bagus kita memperbaiki diri kita aja. Perbaiki diri kita dari kesalahan. Bukan sok suci ya, bukan sok suci. Apa suci? Suci ya. Bukan gitu. Tapi maksudnya yang gini, ada istilahnya udah berdosa jangan makin tambah dosa gitu aja sih. bagus sih ininya beliau ya. Semiskin-miskinnya. Nih, selamat ibu sudah viral karena menyenggol ibu Melda ya.
Ya, sengaja zaman sekarang. Saya selagi tenaga masih ada, selagi masih waras, anti jadi pengemis. Apalagi jadi pengemis di media sosial. Anti jadi orang minta-minta. Selagi jiwa raga masih kuat, saya tetap bekerja keras. Biarpun keluarga saya bukan orang kaya, tapi keluargaku mengajarkan untuk kerja keras. Mengajarkan saya jangan jadi orang minta-minta. Jadi sorry saja kalau saya katanya menyenggol artis-artis TikTok, menyenggol orang yang lagi viral. Sorry, saya menyenggol siapa? Mbak, kamu baru diselingkuhin oleh suami saja sudah keluar-keluar di live menjual kesedihan, di tetangga-tetangga menjual kesedihan, baru diselingkuhin. Buat aku yang namanya Sazia ya, yang ngatain Imelda ini terlalu banyak koar-koar. Gue tanya sama lo tau dari mana dia koar-koar, ha? Yang miralin dia itu ya tetangganya dia, bukan dia. Lo nggak lihat dia nangis sesegukan di dalam mobil, terus lo banding-bandingin dengan penderitaan lo itu kan? Apa sih mau lo iri banget ya sama dia ya? Kelihatan banget irinya. Lo pengen dikasih duit juga sama Sheila Sophia, pengen dikasih umroh juga. Malu, nggak gitu caranya ngejatuhin orang, seolah-olah penderitaan lo paling gede. Sazia, PA. Saskia Meka. Heboh nasional. Nah, Rizky selalu mengalir untuk Melda Savitri ya. Nikita Willy turun tangan. Hadiahi Melda Savitri 1 unit gerobak usaha mewah dan modal tunai Rp 50 juta. Hah, serius ini beneran nih beritanya guys? Semua orang syok, tapi mantan suami kembali menghilang penuh malu. Waduh, ya iyalah udah dihujat seluruh Indonesia. Melda Savitri ini sempat viral, sosok seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya ketika suaminya lulus P3K. Sekarang Melda Savitri ini menjadi bahan perbincangan warganet, dan sekarang nih muncul berita nih. Viral lewat jalur cerai saja sombong. Mulai belagu bak artis papan atas, Melda Savitri menjadi sorotan warganet. Nah, bagaimana kira-kira pendapat para netizen tentang kejadian ini setelah Melda Savitri ini viral dan banyak orang-orang yang membantunya sehingga dia lupa diri seperti ini? Warganet merasa gimana gitu? Coba netizen lah yang komen dan komentar. Nah, gimana guys? Mungkin kalian punya reaction atau komentar, bisa tulis seperti biasa ya di kolom komentar dengan bijak ya guys ya. Sekian dulu info dari Imelda Savitri. Mungkin kalian ada punya requestan tentang membahas apa, bisa tulis juga di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.